Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini saya akan mengantarkan materi mengenai metode ilmu sosiologi, khususnya pada mata kuliah sosiologi. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah kita, dan sekarang saya akan mulai ya untuk membahas materi kita. Tujuan pembelajaran pada materi kita ada beberapa. Yang pertama adalah pengertian penelitian itu apa, kemudian kegunaannya apa, kemudian fungsi dan manfaatnya, jenis-jenis penelitian dalam ilmu sosiologi, dan yang terakhir saya akan jelaskan mengenai metode penelitian yang baik. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial saya mengangkat tiga tokoh yang berpengaruh ya di Indonesia, khususnya untuk membahas masalah metode penelitian. Pertama yaitu Sarjona Sukanto, ini sosiolog. Menurutnya bahwa penelitian itu merupakan proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dikenal dalam sebuah ilmu. Jadi poinnya di sini menurut Sarjona Sukanto adalah proses pengungkapan kebenaran. Jadi penelitian itu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, dalam hal ini fakta atau realita. Kita lihat contoh misalnya bagaimana polisi mengungkapkan kebenaran, melakukan penyelidikan tentang kebenaran. Itu dilakukan secara ilmiah. Mereka mempunyai metodologi bagaimana mengungkapkan kebenaran. Kemudian Marzuki menurutnya bahwa penelitian itu adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis suatu fakta, suatu masalah. Jadi kalau Marzuki ini melihatnya bahwa penelitian itu adalah proses. Prosesnya apa? Mengumpulkan, ya, pertama mengumpulkan, kemudian mencari dan menganalisis suatu fakta. Kemudian Supranto terakhir, penelitian adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, ya tentu dengan sabar, hati-hati, dan yang paling penting adalah sistematis. Itu menurut tiga tokoh tentang menjelaskan pengertian tentang penelitian. Kemudian saya ingin simpulkan bahwa metode penelitian adalah dapat diartikan sebagai cara ilmiah. Ya, poinnya adalah ilmiah, cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Valid itu artinya sahih, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang terjadi. Itulah pengertian dari penelitian. Jadi saya harap kalian bisa pahami, tentu di sini membedakan kita antara sekolah pendidikan menengah dengan mahasiswa adalah kita dikenal dengan kemampuan untuk melakukan penelitian. Itu tadi harus mempertajam analisa. Ya. Analisa itu bisa dilakukan setelah kita mengumpulkan data. Kegunaan penelitian ada 3. Ya. Apa gunanya kita mempelajari penelitian?
Yang pertama, untuk menemukan hal baru dalam memecahkan masalah, khususnya masalah sosial ya. Nah, itu kemudian disebut dengan eksploratif. Eksploratif berarti penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Jadi kalau Mapala itu anak Mapala, ya mahasiswa pecinta alam sering melakukan penjelajahan. Untuk apa? Untuk mencari pengetahuan yang lebih banyak, terutama di lapangan. Proses eksplorasi ini kemudian menghasilkan penemuan baru, yaitu tadi saya katakan tadi, dengan adanya pengetahuan kemudian menghasilkan penemuan baru. Penemuan baru ini bisa dibedakan dua. Saya ingin jelaskan di sini ya. Yang pertama adalah discovery, kemudian invention. Kalau discovery itu adalah penemuan baru tapi tidak banyak orang mengetahui. Kemudian invention ini adalah memang betul-betul penemuan baru. Itu kegunaan pertama, untuk menemukan hal-hal baru. Kemudian yang kedua, untuk melakukan verifikasi atau memeriksa tentang kebenaran suatu penyelesaian masalah sosial. Verifikasi adalah memberikan pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Ya, jadi semua ilmu perlu dilakukan verifikasi. Maka daripada itu penelitian digunakan untuk melakukan verifikasi. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan ilmu sosial dalam fungsinya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sosial, atau saya lebih cenderung mengatakan develop ya. Jadi mengembangkan suatu ilmu sosial baru, itu untuk mendevelop namanya, mengembangkan. Tujuannya dilakukan ini adalah untuk mengembangkan, memperluas dan menggali lebih dalam suatu ilmu, khususnya menangani masalah sosial agar bisa dipecahkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Fenomena ini biasanya dilakukan pada masyarakat miskin atau persoalan kemiskinan. Ini tentu kita harus pecahkan dengan melakukan penelitian tadi. Saya kira itu tiga ya kegunaan penelitian yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian metode penelitian khususnya dalam ilmu sosiologi itu dibagi menjadi tiga. Apa itu? Pertama adalah deskriptif, komparatif, dan eksperimental. Anda bisa lihat gambarnya, di situ ada tiga. Deskriptif adalah berasal dari kata deskripsi. Deskripsi artinya menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Misalnya kalau kita meneliti masalah kemiskinan, kita mampu untuk mendeskripsikan. Makanya kita memakai metode deskripsi kalau kita ingin menggambarkan kehidupan masyarakat miskin, misalnya apa yang menjadikan dia miskin, kemudian bagaimana tingkat kemiskinannya, apa masalah kemiskinannya. Itu digunakan metode deskriptif. Kemudian metode komparatif adalah suatu metode deskripsi juga, tetapi mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena. Metode komparatif ini digunakan untuk waktu sekarang ini. Kalau untuk masa lampau, ya digunakan studi histori atau studi sejarah. Jadi komparatif ini digunakan waktu sekarang. Misalnya pandemi
yang terjadi sekarang, itu cocok kita gunakan metode komparatif. Kemudian metode eksperimental. Eksperimen berasal dari kata eksperimen atau uji coba. Ya, suatu metode pengujian terhadap suatu teori yang telah ada, ya, dengan suatu perlakuan baru. Pengujian suatu teori, maksudnya teori dari ilmuwan yang telah dibuktikan oleh beberapa kali pengujiannya, biasa memperkuat atau memperlemah teori tersebut. Jadi eksperimen ini untuk memperkuat atau memperlemah suatu teori. Tetapi apabila teori ini ternyata dapat dibuktikan oleh suatu eksperimen baru, maka teori tersebut akan lebih menguat dan mungkin akan mencapai taraf hukum teori. Ya, gunanya metode. Kalau misalnya Anda ingin melakukan suatu pengujian teori, cocok Anda menggunakan eksperimental ini, metode eksperimen. Kemudian apa fungsinya? Fungsi atau manfaat penelitian ini ada 3. Anda bisa lihat gambarnya. Pertama adalah untuk pengembangan ilmu. Kemudian yang kedua untuk peneliti itu sendiri. Yang ketiga untuk masyarakat. Jadi manfaatnya untuk pengembangan ilmu, manfaatnya juga untuk peneliti, dan manfaatnya untuk masyarakat, ada 3. Kalau untuk mengembangkan suatu ilmu, maka ilmu itu akan berguna pada pengembangan ilmu yang bersangkutan. Misalnya kalau kita studi sosiologi, akan mengembangkan dan mensahihkan atau membuat validasi terhadap keilmuan sosiologi. Kalau Anda jurusan antropologi, maka akan memperkuat atau mensahihkan, ya, atau mengembangkan ilmu antropologi itu yang pertama manfaatnya. Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk masyarakat, yaitu berguna untuk menjawab masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya tentang masalah kemiskinan, maka fungsi penelitiannya adalah untuk menjawab bagaimana mengembangkan cara atau strategi agar masyarakat itu bisa sejahtera. Itu fungsi untuk masyarakat. Bagaimana dengan fungsi peneliti? Seorang peneliti makin bertambah wawasannya, manfaatnya itu, dan pengetahuannya tentang masalah yang diteliti, khususnya pada ilmu yang dimilikinya. Jadi bermanfaat untuk ilmu yang dimilikinya. Kemudian jenis penelitian ada 2. Ya. Pertama, jenis penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif. Ya, saya ulangi, kualitatif dan kuantitatif. Itu menurut Sarjono dibagi 2. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan deskripsi atau narasi, ya, menggunakan narasi. Jadi tidak menggunakan dengan angka-angka, apalagi yang bersifat eksak, ya. Metode kualitatif tersebut dalam istilah bahasa Jerman disebut dengan Pasteien, ya, artinya pengertian, mengartikan. Di dalam metode penelitian kualitatif ini termasuk metode historis, kemudian komparatif, dan bisa dikombinasikan antara metode historis dan komparatif. Kemudian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka, yaitu dengan menggunakan metode statistik.
Nanti ada belajar masalah statistik. Di situ nanti akan belajar tentang bagaimana mengolah data dengan menggunakan metode statistik, biasanya menggunakan SPSS. Nanti Anda mengambil mata kuliah itu. Terakhir, saya akan menjelaskan metode penelitian yang baik. Jadi metode penelitian yang baik, nanti Anda bisa lihat di gambar ini. Yang pertama, kita menentukan masalah penelitian. Ya, jadi semua jenis penelitian itu, atau pada saat kita meneliti dan akan meneliti, kita harus tentukan dulu masalah penelitian. Kemudian kita tentukan tujuannya. Jadi tentu kita melakukan penelitian ada tujuannya. Setelah itu kita menggunakan teori, kerangka teori. Untuk apa? Ya tadi itu, untuk bisa menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian. Hasilnya nanti kita bisa uji kebenaran teori tersebut. Kita bisa mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, atau kita bisa memperlemah teori itu. Kemudian setelah kita menentukan teori, kita membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengumpulkan data. Misalnya kalau Anda meneliti masalah kemiskinan, Anda mengumpulkan data tentang kemiskinan. Berapa jumlahnya, bagaimana kondisi kemiskinannya, apa yang menyebabkan dia miskin, itu kita kumpulkan data. Setelah data kemudian kita analisis. Analisis kalau memakai konsep kuantitatif, biasanya kita menggunakan SPSS. Itu cara untuk melakukan analisis. Kalau kualitatif itu banyak bisa menggunakan studi case atau kasus. Itu bagaimana cara analisis kebijakan, analisis kelembagaan, itu bisa kita gunakan untuk metode kualitatif. Kemudian setelah itu kita tafsirkan dan membuat generalisasi. Generalisasi ini ketika kita memakai konsep kuantitatif bisa digeneralisasi, tapi kalau kualitatif agak susah untuk kita lakukan generalisasi. Kemudian tahap akhir adalah membuat kesimpulan. Jadi metode yang baik itu harus memenuhi kaidah-kaidah ini, harus memiliki masalah, kemudian tujuan, kerangka, kemudian hipotesis, mengumpulkan data, kita lakukan analisis, kemudian menafsirkan, membuat generalisasi, dan akhirnya kita membuat kesimpulan. Kesimpulan ini bisa lahir suatu teori baru. Yang saya katakan tadi, bisa saja Anda melakukan penemuan baru, discovery, atau invention. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita terhadap keilmuan sosiologi, khususnya pada metode penelitian. Saya kira hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.